Kasih gue 30 menit, dan lo itu bakal jago banget ngelakuin skill dari public speaking. Jadi kalau misalkan awalnya nih, sekarang mungkin, lo sering ngerasa malu, takut, gugup, bahkan ngeblank kalau lagi public speaking atau harus presentasi. Setelah nerapin yang apa bakal kita bahas dalam video kali ini, lo itu bakal bisa lancar banget ketika ngelakuin public speaking sampai bikin orang di sekitar lo yang nontonin lo itu bakal terpukau dengan skill public speaking lo. Nah, tapi lo pasti lo bingung kan, ada siapa nih muncul di YouTube gue, dan emang ini orang siapa bakal ngajarin gue tentang public speaking gitu loh. Jadi kenalin dulu, nama gue Jason Stanley. Gue udah memperdalam ilmu kajian namanya Science Communication, yaitu adalah sebuah ilmu komunikasi di mana kita memperdalam aspek psikologis manusia, kita ngelihat otaknya itu kayak gimana, apa yang terjadi di otak manusia ketika mereka itu berkomunikasi. Dan sekarang gue juga udah mendirikan platform edutech gue di bidang ilmu komunikasi yang udah ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka hanya dalam 30 hari doang. Jadi gue punya sedikit kredibilitas untuk membicarakan video hari ini. Oke, Bang, gimana caranya gue bisa jago ngelakuin public speaking? Untuk lo bisa jago ngelakuin public speaking, pada umumnya ada beberapa hal yang bisa lo praktekkan. Nah, video ini bakal gue bedah menjadi 3 bagian. Yang pertama, pembahasan teori atau mengenai apa aja nih hal-hal yang bisa lo lakukan agar public speaking lo itu bisa yang awalnya bikin orang-orang jadi ngantuk, jadi bikin orang-orang itu jadi nontonin lo dari awal sampai akhir secara terus-menerus. Oke. Yang kedua adalah bagaimana caranya lo bisa mempraktikkan teori ini ke dalam kehidupan lo dalam 30 hari ke depan. Jadi ini udah fokusnya kepada lo yang memang pengen serius ngasah skill public speaking. Bagi lo yang cuma nonton ini doang, cuma sekedar buat tahu-tahu doang, well, lo bisa nonton aja teorinya, tapi bagi lo yang pengen serius praktekin skill public speaking ini dan ngubah kehidupan public speaking lo dalam 30 hari, lo bisa praktekin nanti di bagian yang keduanya. Oke, yang pertama yaitu adalah teori. Bang, kalau gitu apa aja hal-hal yang bisa gue praktekkan untuk bikin public speaking gue jadi lebih bagus? Yang pertama, dalam ngelakuin public speaking, lo harus bisa memulai omongan atau public speaking lo nih di awal presentasi dengan menyatakan apa sih manfaat yang bakal didapatkan oleh pendengar lo. Bang, pertama ini kenapa penting, dan yang kedua gimana cara gue ngelakuinnya. Gue bakal cerita sedikit. Beberapa bulan lalu, gue sempat dipanggil menjadi seorang coaching ke-16 kalau nggak salah, oleh Duta Inspirasi nama organisasinya, dan itu juga disponsori oleh Kemenpora, Kementerian Indonesia. Dan waktu itu pas gue datang di acara tersebut, melalui via online pastinya, gue memulai presentasi gue dengan menyatakan terlebih dahulu apa sih yang bakal audiens atau pendengar gue itu dapatkan dari presentasi gue pada saat itu. Bang, kenapa ini penting? Karena dengan gue menyatakan, oh ini loh yang bakal lo dapetin kalau lo dengerin gue, ada A, ada B, ada C. Sedikit kita bang, perjelas sedikit, misalnya kayak gini. Misalkan gue waktu itu ngisi sebuah acara di Kemenpora itu, gue ngebahas mengenai komunikasi massa atau personal branding. Nah gue nyebutin tuh di awal presentasi. Oke teman-teman semuanya, pada presentasi kali ini, teman-teman setelah selesai presentasi ini bakal bisa satu, tahu apa itu personal branding. Yang kedua, sukses ngebangun personal branding di platform baik Instagram, TikTok, atau di YouTube dalam 30 hari ke depan. Dan yang ketiga, nggak pernah bingung lagi harus bikin konten apa, dan bisa bikin konten yang bakal viral sesuai dengan personal branding teman-teman dijamin dalam 7 hari doang. Nah, itu adalah jaminan gue bagi orang-orang yang ngedengerin gue. Oke bang, kenapa ini penting? Karena kalau dari awal, lo memulai presentasi lo, tanpa menyatakan apa yang bakal audiens dapatkan dari presentasi lo, mereka nggak bakal ngedengerin presentasi lo dari awal sampai akhir. Jadi gini, bayangkan lo tuh menjaga perhatian seseorang. Oke, anggap lo jaga perhatian gue deh. Kita nggak usah mikir public speaking, lo ngomong sama gue, ya, dan lo itu lagi menjelaskan sesuatu pada gue, lo bayangin gue tuh bakal dengerin lo dari awal sampai akhir atau enggak. Kalau jawaban adalah, oh kayaknya dari awal nih bang, dari pembukaan public speaking gue tuh kayaknya lo gak bakal dengerin gue deh bang. Lo kayaknya bakal ngantuk gitu deh bang. Nah tapi kalau dari awal, gue udah ngedengerin lo, cenderungnya grafiknya itu bakal nurun begini nih di akhir. Jadi gak bakal turun-turun banget di akhir. Mungkin gue gak sampai ketiduran. Tapi dari awal sampai akhir, lo harus bisa ngejaga perhatian gue untuk mendengerin omongan lo. Ini kenapa gue bilang public speaking itu harus diawali dengan, oh lo harus bisa mendapatkan perhatian orang di awal terlebih dahulu buat dengerin omongan lo. Oke, dengan menyatakan apa manfaat yang bakal mereka dapatkan kalau ngedengerin public speaking lo. Jadi, Bang, kira-kira gimana caranya gue bisa menyatakan manfaat yang bisa gue sampaikan? Oke, gini. Untuk lo bisa menjelaskan apa yang bakal didapatkan oleh audiens ketika ngedengerin public speaking lo harus menulis terlebih dahulu berdasarkan 3 hal. Jadi lo brainstorming nih di kertas gitu kan. Lo tulis yang pertama, pertanyaan pertama nih ya, dari public speaking gue,
masalah apa yang bakal diselesaikan oleh audiens. Itu yang pertama. Yang kedua, dari public speaking gue, impian apakah yang mungkin bakal didapatkan oleh audiens atau hal apa yang bakal mempermudah hidup mereka. Yang ketiga, dari public speaking gue, kira-kira berapa lama ya mereka bisa mendapatkan manfaatnya tersebut. Lo harus tulis 3 hal ini. Dan misalkan gue ngebawain sebuah presentasi kepada tim gue, let's say ini pas lagi meeting misalkan, dan gue harus presentasiin mengenai data marketing gitu kan, yang terjadi selama sebulanan full, update marketingnya itu apa-apa aja. Dan gue itu fokusnya mempresentasikannya kepada misalkan manager lah, atau mungkin directorial level lah misalkan. Jadi ini agak yang sedikit tinggi nih. Nah, pertama pertanyaan gue adalah, kira-kira apa sih yang bakal didapatkan oleh bos gue dari presentasi gue? Oh, misalkan ada suatu keputusan penting nih, yang perlu tanda tangan atau mungkin perlu sebuah pandangan dari bos gue akan proyek yang bakal dilakukan. Oke, kenapa ini penting? Oh, karena proyek ini kalau sampai berhasil bisa menghasilkan cuan buat perusahaan sampai dengan misalkan let's say 150 miliar omsetnya. Oke, itu misalkan itu secara cuan dan omsetnya. Nah, gue bisa bilang kayak gini. Oke, halo Pak. Untuk meeting kali ini kami pengen ngebahas sesuatu yang penting sih Pak. Karena kita bakal memerlukan pandangan Bapak untuk sebuah proyek yang akan kita adakan, yang dimana proyek ini kalau sampai berhasil bisa menghasilkan potensi peningkatan omset sampai dengan 150 miliar. Oke, itu gue langsung dapetin perhatian orangnya. Nah, jadi lo harus tanya dulu nih, orang yang ngedengerin lo itu bakal dapat apa sih dari lo? Baik secara satu, ada gak masalah yang diselesaikan oleh lo untuk hidup dia kalau dia dengerin lo? Atau yang kedua, dia bakal mendapatkan apa dari lo? Entah itu duit, entah itu misalkan apa, entah itu mungkin skill, entah itu mungkin bisa apa. Lo harus tahu dulu nih, kira-kira itu apa. Yang ketiga, dalam jangka waktu berapa lama? Oh, misalkan 150 miliar dalam jangka periode waktu misalkan 6 bulan proyeknya berlangsung. Oh, itu makin oke lagi. Ingat, kenapa gue bilang perlu ada waktu atau time estimation? Karena manusia itu bakal lebih tertarik kalau lo bisa memberikan gambaran waktunya. Turunin berat badan sampai dengan 5 kilo dalam 5 hari. Minum jus ini, jerawat akan hilang dalam 17 hari. Ya, jadi lo menggunakan waktu. Waktu itu powerful banget dalam public speaking. Oke, ini pertama. Itu adalah menyatakan apa yang akan didapatkan orang dari public speaking lo. Yang kedua, alurnya adalah lo menggunakan sebuah hal yang gue sebut sebagai metode sniper. Jadi kan gini loh, alur public speaking itu kan sebenarnya lumayan simple. Ya, kalau kita cek alurnya. Ada pembukaan, ada pembahasan materi, dan juga penutupan. Udah itu doang, sebenarnya 3. Oke. Pembukaan, pembahasan materi, dan juga penutupan. Pembukaan gue udah bilang, sampaikan manfaat. Nah, sekarang kita udah masuk nih ke bagian isi. Isi itu yang paling sering banget bikin orang tuh jadi bingung. Atau sering bikin orang jadi ngantuk pas dengerin lo. Nah, oleh karena itu, di bagian isi ini, kita penting banget nih, ya, itu menggunakan sebuah hal yang gue sebut sebagai metode sniper. Bang, metode sniper itu apa? Metode sniper adalah ketika misalkan nih, ya, ada 3 orang yang lagi duduk depan gue, mendengar presentasi gue, dan gue ngelihat misalkan ada si James, ada si Aldi, dan si Kevin misalkan. Nah, metode sniper adalah gue melibatkan mereka, baik dengan cara entah gue nanya opini mereka, entah misalkan gue dengan ibaratnya nembak nama mereka, gue sebutin gitu kan, misalkan Vin, lo, dia langsung bangun gitu kan. Jadi manusia, kalau dia disinggung atau dia tuh disebutkan baik namanya, ditanya opini dia oleh si pembicara, dia bakal cenderung rasa, oh, gue punya tanggung jawab nih dari public speaking ini, karena gue tadi baru ditanya gitu kan, jadi gue mendengarin lagi gitu. Nah, jadi lo harus ganti-gantian, minimal misalkan beberapa menit sekali, 5 menit sekali, 10 menit sekali, lo harus ngelakuin hal itu. Misalkan lo bilang, oke teman-teman semuanya, ini data driven marketing yang udah kita bahas pada bulan hari ini. Nah, terutama misalkan buat lo Vin. Misalkan lo pengen nanya ke gue, Bang, emang ini kalau kayak gini buat IT apa gunanya? Pas banget. Chapter berikutnya kita akan ngebahas mengenai hal-hal yang bisa digunakan oleh divisi IT. Oke, misalkan jadi gue selalu ngambil 1, 2, 3, 1, 2, 3. Atau misalkan, kalau menurut lo pribadi, dari data ini kita bisa ngelakuin apa aja sih? Buat mungkin perkembangan program, misalnya dia jawab apa gitu kan. Dan oke, nice banget. Kalau dari Aldi kayak gitu. Kalau dari lu gimana, Vin? Jadi lu lihat, public speaking itu kadang sifatnya bisa juga bersifat discussion atau dua arah. Jadi lo ngancurin nih sebuah barrier di mana public speaking itu cuma satu arah. No, orang bakal ngantuk ngedengerin omongan lo. Lo harus bikin mereka terlibat dalam cerita. Makanya lo lihat beberapa skill public speaker di luar sana yang cukup oke. Mereka sering memulai dengan sebuah kayak, di sini ada yang pernah. Nah, di sini ada yang pernah, itu bukan cuma sembarangan. Tapi ketika mereka bilang di sini ada yang pernah, orang-orang yang bilang pernah, mereka bakal lebih apa? Mereka bakal lebih ngerasa, oh gue terlibat nih dalam public speaking kali ini. Jadi, kunci dari public speaking yang keren, yang bagus adalah, lo harus membuat audiens merasa terlibat juga dalam public speaking lo. Salah satunya dengan cara metode sniper.
Bang, tapi gimana caranya bang? Berikutnya gue bikin audiens gue nggak ngantuk. Karena gue sering banget nih ngerasa audiens gue tuh ngantuk gitu loh. Oke, untuk lo bisa bikin audiens lo nggak ngantuk, the best thing you can do, hal terbaik yang bisa lo lakukan adalah dengan menceritakan cerita. Tadi kita udah memulai yang pertama adalah bagian hook. Setelah hook kita ada tahu metode sniper yang bisa kita gunakan beberapa menit sekali, yang bisa kita gunakan dengan cara nyebutin nama atau bertanya. Sekarang kita gantian ke kitanya, yaitu adalah bagian berbicaranya. Nah, karena lo kalau menyampaikan cuman kayak fakta atau data, itu cukup membosankan. Kayak bisa, tips yang pertama yaitu adalah hemat-hemat duit. Tips yang kedua yaitu adalah jangan pernah kehilangan opportunity. Yang ketiga adalah orang tuh pasti udah kayak, oke, jadi gimana caranya bang? Cara buat bikin orang nggak ngantuk ketika mendengarkan presentasi lo adalah gunakan cerita. Ingat, cerita atau storytelling itu membuat orang lebih tertarik untuk mendengarkan lo. Manusia secara otomatis itu bakal lebih mendengarkan cerita kalau sampai ada bercerita. Ini dikarenakan ada banyak banget teori-teori yang lebih mendalam, lo bisa cek aja Stanley Academy, platform edutech gue, di mana itu ada memperdalam khusus tuh buat mengenai evolusi manusia. Pada intinya cerita itu membuat sebuah gap dalam cognitive load dalam otak kita. Nah itu gue gak bakal bahas karena itu terlalu agak sedikit mendalam dan juga cukup panjang gitu kan. Intinya manusia bakal ngedengerin seseorang yang bercerita. Otomatis. Nah ini misalkan, bang oke, gimana caranya nih bang gue yang mempraktekkan hal ini. Misalkan di public speaking lo itu ada 3 poin utama yang lo bahas. Ya. Misalkan poin yang pertama, let's say gue ngebawain tentang komunikasi massa waktu itu. Poin yang pertama adalah mengenai siapa gue sebenarnya, sejarah gue lah. Yang kedua, gue bisa juga bilang, misalkan tips satunya, yaitu adalah jangan banyak berbicara. Tips yang kedua, struktur bicara. Oke, dari 3 poin ini, yang gue pengen lo lakuin adalah cari cerita, ya cari cerita dalam hidup lo yang lo pernah alamin gitu kan, sebuah kejadian lah, yang relevan baik dengan salah satu dari ketiga poin ini. Misalkan, gue pernah nih bang, gue pernah kerja, dan gue pernah ada cerita buat struktur bicara. Apa tuh bro misalkan? Jadi gini bang, gue dulu punya teman, gue waktu itu sama dia satu divisi, dia itu kalau ngomong belibet banget bang. Waktu itu misalkan sebutnya nama dia, misalkan Kevin. Oke. Kita lagi meeting nih bang, bertiga. Ya. Gue, bos gue, misalkan James dan juga Kevin gitu. Nah, bos gue bang, itu bilang ke si Kevin, kalau kerjaan kamu gimana selama ini? Iya sih pak. Jadi begini pak, jadi di akhirnya dia 2 jam, jelasin poin yang pengen dia sampaikan, dan bos gue di sana cuma diam doang, sambil begini bang mukanya bang. Enggak, maksudnya yang kamu bicarain itu apa sih? Padahal bang, ya, yang disampaikan itu sebenarnya kalau emang dia rangkum bisa aja bang ada intinya, tapi karena dia menyampaikan dengan nggak benar bang atau belepotan nggak ada strukturnya, itu bikin bos gue jadi bingung. Nah teman-teman semuanya, oleh karena itu ini yang pengen kita hindari, kebingungan ketika kita sedang berbicara. Oke, tapi gimana caranya? Lo harus punya struktur. Dan kalau kita harus punya struktur, emang struktur bicara itu kayak gimana? Ada 3 poin. Nah jadi lo lihat ya, ini adalah cerita yang kita gunakan. Bang, ini kan lebih panjang. Bener. Lebih panjang sebelum lo mulai masuk ke poin-poin lo. Oke, jadi ada poinnya, cerita terlebih dahulu yang relevan dengan poin tersebut, baru dia lo masuk ke pembahasan poin tersebut. Oke, tapi ini lebih panjang bang. Bener lebih panjang. Tapi lo bisa mendapatkan perhatian orang lagi dengan bercerita. Jadi ingat, dalam public speaking, tadi baik itu metode sniper, baik itu storytelling, itu kita gunakan untuk apa? Untuk mendapatkan perhatian balik dari orang yang udah mulai ngantuk ke lo. Baik dengan ditembak, baik dengan misalkan dengan nanya pertanyaan, atau misalkan dengan kita bercerita. Oke, storytelling. Oke, bang, gue udah lumayan paham public speaking ini bang. Ada hook pembuka menyatakan pendapat orang, ada juga bagian isi bang yang bisa gue gunakan metode sniper, atau enggak dengan bercerita, storytelling. Oke bang, terus ada apa lagi bang yang bisa gue gunakan? Public speaking yang ketiga, teori ketiga nih yang harus kita perhatikan, yaitu adalah paralanguage. Paralanguage adalah mengenai gimana cara lo menyampaikan apa yang pengen lo sampaikan. Oke, ini menarik nih ya. Karena gini, gue ngelihat ada banyak banget orang, dan termasuk gue waktu itu gue juga pernah ngalamin hal ini gitu kan. Gue pernah melihat temen gue, waktu itu gue masih zaman SMA kalau nggak salah, kelas 2 SMA waktu itu. Jadi gue sempat kepilih jadi seorang host di sekolahan gue. Hostnya itu tentang kayak radio lah. Jadi di sekolah gue itu tiap minggu bakal ada video yang di-post di YouTube. Nah gue kepilih jadi salah satu host dari satu angkatan buat ngisi acara tersebut. Ada 3 orang yang kepilih.
Nah, waktu itu skill komunikasi gue masih kurang oke banget. Gue masih nggak sepede ini, gue masih cuman kayak nggak bisa diam kalau misalkan depan kamera gitu kan. Gue nggak bisa. Dan gue kalau ngomong itu nggak ada kenaikan nada turunnya. Oh jadi kayak cuman, iya, halo semuanya, nama gue Jason. Iya, di video hari ini nggak yang kayak enak gitu loh didengerinnya. Nah, pada suatu hari gue tuh ketemu sama 3 teman gue yang ini nih, yang jadi host. Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Yang cowok ini pas ngomong depan kamera, gue ngerasa anjir, kok enak banget didengerin gitu ya. Bedanya tuh apa? Nggak ada bedanya sama gue. Gerakan tangannya gue sama, ekspresi muka juga sama, poin yang dibawa juga sama. Bedanya adalah dia memainkan nada intonasi suara dia. Dia sendiri bilang misalkan kayak, halo semuanya, nama gue Eran. Nah, pada video hari ini kita bakal ngebahas nih hal yang seru banget buat dibahas. Kalau gue kayak, halo semuanya, nama gue Jason. Ya di video hari ini kayak cuma bedanya itu doang gitu loh ternyata. Nah, dari sana akhirnya gue pulang ke rumah gue. Gue ngerekam suara gue tiap hari depan kamera nih. Jadi kayak ngomong depan kamera. Gue ngerekam diri gue sendiri dan gue ngeliat intonasi suara gue tuh membosankan di bagian mana sih. Kalau seandainya gue mainin misalkan deh intonasi suara gue, emang bakal kelihatan lebih bagus. Gue tuh selalu malu gitu loh. Pas gue rekam ternyata pas gue cek hasilnya itu ngaruh banget. Dan semenjak itu gue selalu memainkan intonasi suara gue buat bikin public speaking gue kedengaran jauh lebih menarik. Nah ini 3 hal. Oke. Pemainan intonasi suara, cara lo menyampaikan pesan lo, penekanan kata lo. Oke. Ini semuanya penting banget. Oke bang, sekarang gue gimana caranya bang? Gue bisa nerapin skill public speaking ini dalam kehidupan gue. Apa yang bisa gue latih? Gue pengen serius ngelatih skill komunikasi ini. Oke, kalau lo pengen benar-benar serius, ini bagian yang serius doang. Dan ini full free. Oke. Dalam 30 hari ke depan, lo bikin minimal 4 topik presentasi. Topiknya bebas apapun. Topik ini, masing-masing topiknya akan terdiri dari beberapa struktur. Ada 3 poin utama yang paling besar. Ada pembukaan, ingat sampaikan hook-nya, benefit apa yang bakal didengarkan lah oleh audiens lo dan apa yang bakal mereka dapatkan. Ingat yang tadi, benefit. Isinya ini bisa jadi 1, 2, 3, ada 3 isi lah. Dan di masing-masing isi ini, coba deh lo praktekkan, ada gak story yang bisa lo masukkan, cerita lo. Atau kalau nggak cerita, lo juga misalkan bisa menggunakan metode sniper. Pura-pura aja, misalkan lo bikin, oh dalam pikiran gue ada 3 orang yang dengerin gue. Ada si James, ada si Kevin, ada siapa. Misalkan 3 teman dekat lo deh, misalkan siapa aja. Aldi, Calvin, misalkan Wira gitu. Nah itu misalkan 3 teman dekat lo. Oke. Nah, 3 teman ini nih, lo bayangin dengerin lo. Jadi lo bisa kayak, oke Wir, kalau menurut lo pribadi gimana Wir? Oke, kalau dari lo nih ya, dari lo sendiri ngerasa project ini tuh cukup oke gak sih? Coba 3 orang di sini angkat tangan kalau misalnya emang lo ngerasa project ini cukup oke. Bisa kayak gitu. Jadi lo cuman seolah-olah memainkan adalah orang di depan lo. Nah, abis itu lo juga bisa pikirkan cerita gak sesuai dengan yang pengen poin yang pengen lo bahas gitu. Let's say, bang, gue lagi milih topik stoikisme mengenai Marcus Aurelius. Poin pertamanya bang, mengenai depresi itu bisa disembuhkan oleh stoikisme. Lo pernah gak ada cerita? Oh ada bang. Jadi gini bang, dulu pas gue, nah itu udah mulai cerita tuh. Jadi lo biasakan menggunakan cerita, baru dia masuk ke pembahasan dari cerita lo. Tentang, oh ini ya intisarinya. Ini kenapa gue jelaskan bahwa stoikisme dapat menyebabkan masalah depresi. Tadi gue menceritakan tentang kisah sininya. Sekarang lo tau gak nih? Jadi lo baru masuk ke pembahasannya selalu bercerita. Oke, itu ada hooknya, ya. Ada isi 1, 2, 3, ada metode sniper dan juga ada storytelling. Plus lo melatih cara pembawaan public speaking lo. Para language lo. Nah bang, tapi ini gimana bisa gue latih ya bang? Dalam 7 hari ke depan, kan gue bilang lo ngelakuin 4 presentasi dengan 4 topik yang berbeda. Yang gue pengen lo lakuin adalah lo ngerekam diri lo sendiri di depan kamera. Pakai handphone, mau pakai apa, mau pakai bebas lah. Intinya lo ngerekam diri lo sendiri di depan kamera. Oke. Latihnya apa bang? Latihnya 1, intonasi suara lo aja. Oke. Yang kedua, lo ngelatih public speaking lo dari segi pembukaan. Pembukaan itu dengan menyatakan pendapat yang bikin orang tuh pengen dengerin lo. Yaitu menyatakan manfaat apa yang bakal didapetin oleh orang. Dan lo juga melatih skill storytelling lo. Oke, dan metode sniper pastinya. Oke, ini 3 hal ini aja. Kalau lo praktekkan dalam 30 hari ke depan, kehidupan komunikasi lo dalam public speaking itu bakal berubah drastis. Gue jamin 1000%. Tapi kalau misalkan seandainya bang, gue masih belum puas nih pas lo dan ngerasain hasilnya gitu kan. Yang bisa lo lakukan berikutnya adalah lo bisa ikut Stanley Academy. Dimana dalam Stanley Academy, lo bakal belajar dalam 30 hari ke depan cara bisa berkomunikasi tanpa merasa gugup, gagap belibet, bahkan bisa menghasilkan skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, bikin siapa bilang iya yang lo minta, atau komunikasi persuasif, dan nerapin karisma dalam kehidupan komunikasi lo yang bakal bikin siapapun jadi gak sabar pengen ketemu sama lo lagi.
Di sini, Seni Academy kita juga ngebantu 1.000 orang lebih ngasah skill komunikasi mereka. Jadi jangan takut kalau dalam 30 hari lo nggak ada perubahan apapun, uang lo bakal di-refund 100%. Bagi lo yang pengen serius ngasah skill komunikasi, lo yang pengen join, lo bisa cek linknya ada di pin komentar di bawah.